Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami hari ini akan mempresentasikan tentang Mendeley, yang dimana isi dari video ini adalah praktik penelusuran referensi yang kredibel, praktik mengelola referensi dalam aplikasi Mendeley, serta praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Kelompok 4 sendiri diketuai oleh Evania Kristiana Febiani dan beranggotakan oleh saya, Mugi Kusumah, Dida Prasetyo Rahmat, Muhammad Hanif Raihan, Muhammad Reza Hadiansyah. Dan materi selanjutnya akan disertasikan setelah video ini. Referensi dalam karya ilmiah. Sebenarnya, apa sih referensi itu? Referensi itu merupakan rujukan atau petunjuk yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah. Jadi dalam karya ilmiah kita, dalam penelitian kita, pasti kita membutuhkan data-data lain untuk menunjang penelitian kita. Nah, data-data tersebut pasti kita dapat dari tempat lain atau website lain atau mungkin karya ilmiah lain. Nah, untuk menggunakan data-data tersebut, kita harus mencantumkan referensinya. Kenapa sih referensi itu dibutuhkan? Karena jika tidak ada referensi yang tercantum, ataupun kita salah dalam mencantumkan referensi, bisa dikatakan karya ilmiah yang kita buat itu tidak kredibel. Jadi bisa dikatakan karya ilmiah kita tidak berlaku dan dianggap hoax. Ada beberapa tips untuk mengecek kredibilitas referensi yang akan kita pakai. Yang pertama, mencari tahu latar belakang penulisnya. Seperti apa pekerjaannya, apakah dia memiliki pengalaman yang bisa digunakan untuk membuktikan apa yang dia tulis itu benar atau tidak, dan yang sejenisnya. Lalu mengecek jurnal yang akan kita pakai di Scientific Journal Ranking, di mana kita bisa mendapatkan jurnal yang bisa kita gunakan sebagai referensi karya ilmiah kita. Kita dapat mencarinya melalui perpustakaan universitas. Di sana pasti terdapat banyak jurnal-jurnal yang kredibilitasnya terjamin, karena untuk masuk ke dalam perpustakaan universitas tersebut pasti dibutuhkan banyak verifikasi untuk membuktikan karya ilmiah itu kredibel. Lalu kita juga bisa menggunakan situs-situs terpercaya yang ada di internet seperti Google Scholar, Mendeley, Jurnal Internasional, atau situs dengan domain gov, edu, ac, com, org, dan net. Bagaimana caranya untuk mencari referensi yang kredibel? Saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencari referensi melalui Google Scholar. Pertama, ketikkan Google Scholar. Lalu akan muncul Google Scholar dengan alamat scholar.google.com. Setelah itu akan tampil halaman dari Google Scholar. Lalu jika kita ingin mencari jurnal, kita tinggal mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian. Misal saya ingin mencari akan muncul berbagai macam karya ilmiah yang tersimpan pada Google Scholar. Kita juga bisa mencari berdasarkan waktu dan mengurutkan karya ilmiahnya berdasarkan tanggal atau relevance yang paling terkait dengan kata kunci kita. Saya akan mencoba mengakses ini. Akan muncul informasi dari jurnal yang ingin saya akses, seperti judul, penulisnya, keywordnya, abstrak dari jurnal ini, sama biografi author. Lalu saya akan mengakses jurnal menggunakan dengan file berekstensi PDF.
jurnalnya akan tampil sehingga kita bisa membacanya dan menggunakannya sebagai referensi karya ilmiah kita. Lalu saya akan mencoba mempraktekkan mencari jurnal menggunakan Mendeley. Kita akan mengakses website Mendeley dengan alamat halaman www.mendeley.com yang bisa diketik langsung ataupun dicari melalui Google. Cara kerjanya sama dengan buku skala tadi, kita hanya perlu memasukkan kata kunci dari artikel yang ingin kita cari. Lalu akan tampil juga berbagai jurnal sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Di sini juga kita bisa memilih dari pada tahun berapa jurnal dibuat, tipe dari dokumennya, jenis jurnalnya, autornya atau penulisnya, dan tipe aksesnya. Saya akan mencoba untuk mengakses jurnal ini. Akan menampilkan jurnal yang bisa kita gunakan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah kita. Sekian penjelasan saya mengenai pencarian referensi yang kredibel untuk karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengelola referensi di aplikasi Mendeley. Untuk mengelola referensi di aplikasi Mendeley ada dua cara, yaitu yang pertama dengan cara manual dan yang kedua dengan cara otomatis. Nah, untuk yang cara manual, kita harus menambahkan sendiri data-data yang ada pada jurnal tersebut. Caranya, pertama, kita harus siapkan jurnal yang akan kita buat sebagai referensinya. Kemudian yang kedua, kita buka aplikasi Mendeley kita. Pilih menu Add Entry Manually. Di sini judulnya adalah pengembangan energi panas bumi yang berkelanjutan. Kita copy. Untuk pengarangnya, kemudian jurnal, yaitu jurnal yang kita pilih. Tahun 2014, volume 17, isu 1, halaman 68 sampai halaman 80. Kemudian untuk abstraknya, kita copy dari abstrak yang ada di jurnal tersebut. Sudah, kita simpan. Dan sudah jadi. Kemudian untuk yang cara kedua, yaitu dengan cara otomatis. Untuk cara otomatis sangatlah mudah. Kita hanya tinggal menekan tombol Add, pilih jurnal yang kita jadikan referensi, klik Open,
Dan akhirnya sudah selesai. Di sini sudah menjelaskan judulnya apa, judulnya jurnal tersebut, pengarangnya, nama jurnalnya, tahunnya, volume, isu, dan halamannya, dan juga abstraknya juga sudah. Kemudian, bagaimana cara menambah citasi di Microsoft Word? Pertama, kita tulis dulu kata-katanya. Kemudian, pilih menu Reference. Klik Insert Citation. Kita ketik nama pengarangnya. Klik OK. Dan citasi sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan praktik menggunakan Mendeley dalam menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Langkah pertama, kita buka Mendeley dulu sudah pasti. Lalu kita klik Tools. Kita install Microsoft Word plugin. Oke. Langsung selesai. Kalau tulisan gini berarti kita sudah terhubung. Oke, pertama-tama kita ingin cari dulu literatur yang kita ingin ambil, artikel ilmiah, buku ilmiah yang ingin kita tulis. Saya mengambil contoh basketball, dan saya mengambil 2 buku. Oke, yang pertama Basketball Injury, saat cedera dalam basket. Cara men-save kita save reference. Buku satu lagi saya ingin mengambil ini, Physiological Demands of Competitive Basketball, tuntutan fisiologi dalam pertandingan basket. Saya milih basket soal hobi saya basket. Oke, jadi gitu, nggak penting. Kita save reference, lalu langsung ada di all dokumen. Nah, selanjutnya saya membuka Microsoft Word 2013. Saya menggunakan Microsoft Word 2013. Oke. Nah, biar rapi kita tulis kutipan. Kasih tengah bawah. Oke. Kita tadi dalam buku Basketball Injury saya mengambil the popularity of basketball titik. Saya tulis segini aja biar tidak terlalu lama. Lalu ini harusnya tidak usah garis bawah. Lalu kita klik reference. Oke, lalu kita insert citation, go to Mendeley, kita pilih Basketball Injury. Kalau sudah biru gini, klik tanda kutipan, langsung keluar. Oke, lalu ke buku 2 sama, biar kita lebih ngerti lagi gitu cara menggunakannya. Lalu kita tulis the relatively high level titik. Oke. Nah, ini tuh buku dari yang Physiological Demands of Competitive Basketball. Sama, kita reference, insert citation, go to Mendeley, klik buku ini, klik tanda kutipan, dan selesai. Oke. Ini untuk menulis kutipan. Langkah selanjutnya kita untuk menulis daftar pustaka. Sabar. Pustaka. Oke. Tengah. Oke, nggak penting sih, tapi biar rapi aja gitu.
Nah, daftar pustaka kita nulisnya gampang sekali. Kalau udah ada kutipan dua ini, reference juga, pasti dia langsung otomatis pasti ngambil daftar pustaka dari semua yang kita ambil dari kutipan. Namun pencetnya insert bibliografi, kita klik, nah ada semua, selesai. Cepat sekali kan menggunakan Mendeley dan sangat berguna sekali untuk kita dalam mengerjakan tugas-tugas makalah. Bikin, nah biar rapi, mantap. Tengah. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan saya praktik menggunakan Mendeley dalam sumber pustaka dan sumber kutipan dan daftar pustaka. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.